Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran ke-6 dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan membacakan hafalannya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu singkat dari The Abigails. Serta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai beserta Engkau. Beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudaraku, ketika pekan lalu kita mempelajari satu pelajaran yang indah mengenai Roh Kudus menguatkan kesaksian kita, maka pada pekan ini peran Roh pun masih sangat kita butuhkan. Kenapa? Ingat bahwa Allah memanggil kita sebagai saksinya. Maka itu bukanlah karunia khusus yang Tuhan berikan hanya untuk beberapa orang saja. Karena bersaksi
adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Dan itu sebabnya kita harus menjadi terang dunia atau utusan Kristus. Bahkan dikatakan imamat yang rajani. Kalau saudara buka Matius 5 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 20. Saat kita mengasingkan diri kita bagi Allah, Ellen G. White menulis, dan mendedikasikan hidup kita untuk pelayanannya, kemungkinan kita untuk melayani menjadi tidak terbatas. Wow, luar biasa. Tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan menghidupkan suatu kehidupan yang berserah kepada Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus akan masuk kalau kita membuka hati. Itu sebabnya pekan ini kita akan melihat dan belajar kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas untuk melayani jemaatnya melalui karunia Roh. Kalau saudara lihat gambar di samping, maka dikatakan hanya mereka yang mengasihi Tuhan yang sanggup bersaksi bagi Dia, sanggup menjadi saksinya, berhak menerima berkatnya, dan menerima janjinya. Nah, kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu, yaitu karunia yang beragam bersatu dalam pelayanannya. Sekilas kalau saudara lihat screen ini, maka di gambar dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, yang merupakan petikan ayat 1 Korintus 12 ayat 27 yang juga ada dalam pelajaran kita pada hari Minggu. Ingat saudaraku, dalam bersaksi, latar belakang kepribadian dan temperamen bukanlah suatu kekurangan, melainkan kekuatan. Coba lihat kombinasi murid-murid Yesus, kolaborasi Matius seorang pungut cukai yang tepat, seksama dan akurat, dengan Petrus yang ekspresif, sering berbicara dengan cepat, antusias, impulsif, namun mempunyai leadership yang kuat, digabung dengan Yohanes yang berhati lembut, Andreas seorang yang ramah, dan Thomas si peragu. Namun Allah menggunakan mereka bagaikan dinamit dengan maksimal untuk bersaksi baginya. Karena apa saudaraku? Karena Dia atau Allah senang menggunakan orang dengan latar belakang yang berbeda. 1 Korintus 12 ayat 21 dan 22 mengatakan anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda, tapi masing-masing berharga, penting dalam tubuh Kristus. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Kalau saudara buka 1 Korintus 12, maka dikatakan masing-masing kita memiliki fungsi sebagai telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan semuanya. Ketika mereka disatukan, maka itulah dikatakan suatu kesatuan yang utuh. Berbeda fungsi, tapi satu. Nah, anggota gereja yang boleh terlihat tidak penting pun dalam jemaat bagi Tuhan adalah bagian penting. Yang boleh jadi dia hanya seorang, apa dikatakan, ya tidak bisa apa-apa. Namun ingat, bagi Tuhan, ketika Tuhan mau menggunakan dia, maka dia menjadi seorang yang sangat-sangat apa? Penting. Lalu hari Senin dikatakan Allah pemberi semua karunia yang baik. Ingat saudaraku, setiap karunia yang sempurna berasal dari Tuhan. Dan Dia akan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian kita dan menggunakan keterampilan kita untuk memuliakan namanya. Bahkan dikatakan Allah memiliki tugas khusus bagi masing-masing kita dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Markus 13 ayat 34. Kuncinya apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, dan Roh Kudus memberikan karunia sehingga kita melayani gereja dan bersaksi kepada dunia. Sama seperti Kristus diurapi Roh Kudus pada waktu pembaptisannya, kita pun masing-masing dijanjikan Roh Kudus pada saat pembaptisan kita dengan air dan Roh, dan memberikan karunia rohani untuk kita untuk memberkati gerejanya. Ellen G. White menulis dalam letter 260 2 Desember 1903 dikatakan begini, jangan pernah kita meremehkan bentuk fisik, intelektual, dan spiritual yang terkecil sekalipun. Kalau saudara lihat gambar, maka 7 karunia Roh Kudus dikatakan apa? Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, takut akan Allah, kesalehan, pengenalan akan Allah, dan juga keperkasaan. Nah, lalu hari Selasa, rupanya pelajaran sekolah sahabat kita ini ingin menunjukkan tujuan karunia-karunia rohani tersebut. Ingat, Tuhan memberikan karunia rohani untuk memelihara dan memperkuat gerejanya dalam menyelesaikan misi pelayanannya. Bahkan dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12 menjabarkan secara lengkap karunia rohani.
Yaitu apa? Termasuk keramah tamahan, belas kasihan, melayani, mengajar, memberi, dan lain-lain. Bahkan dikatakan perbedaan karunia rohani dan talenta adalah apa? Talenta adalah kemampuan atau skill yang kita miliki secara alamiah atau yang kita dapatkan hasil dari kebiasaan atau latihan. Sedangkan karunia rohani adalah kekuatan supranatural yang Tuhan berikan khusus untuk umatnya, untuk kita, demi kepentingan jemaat dan pekerjaannya. Artinya apa? Ada perbedaan. Talenta, jika Tuhan mau, akan bisa digunakan, di-upgrade menjadi apa? Karunia rohani. Kenapa, saudaraku? Karena Allah pun telah memberikan karunia khusus seperti karunia nubuat dan jabatan khusus di gereja, termasuk pendeta dan pendatua yang adalah guru dalam tubuh Kristus, untuk melihara dan memperlengkapi setiap anggota untuk pelayanan. Di gambar di samping saudara lihat ada buah roh dan karunia rohani, based on 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10. Saudara bisa membacanya di sana, apa itu buah roh dan apa itu karunia rohani. Namun sekolah sahabat katakan bahwa bernubuat dan membedakan roh juga, bahkan hikmat, merupakan apa? Karunia rohani. Kita langsung maju terus kepada pelajaran hari Rabu, saudaraku, bukan hari Selasa. Allah berjanji bahwa gerejanya akan memanifestasikan semua karunia Roh Kudus tepat sebelum kembalinya Tuhan kita. Kita menerima karunia rohani ketika Dia mengabdikan diri kita kepada Allah dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah Dia berikan. Bahkan Ellen G. White menulis dalam seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 248, karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, tetapi kepemilikannya sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh. Dan 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6 mengatakan, karunia rohani adalah kualitas yang diberikan Allah agar dapat melayaninya secara efektif. Dengan kata lain, bagaimana kita menemukan karunia-karunia kita? Karunia rohani tidak diperoleh sepenuhnya secara sempurna. Namun berdoalah agar Dia menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia Anda melalui kegiatan jangkauan ke luar. Dan pelajaran hari Kamis, saudara, sebelum kesimpulan dikatakan, how to develop, kita punya apa? Spiritual gift, karunia apa? Rohani. Tuhan memberikan kepada hambanya talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Ingat perumpamaan Tuhan yang memberikan 5, 2 dan talenta, di mana yang diberikan 5 dan 1 talenta menggunakannya, bahkan memultiplikasi menjadi 2 kali lipat. Sedangkan yang punya 1 talenta apa? Menguburnya. Namun saudara perlu ingat, perhatian tuannya bukanlah siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan apa yang mereka lakukan dengan talenta yang diberikan. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Sekali lagi dikatakan, tidak melihat siapa yang memiliki banyak talenta, tapi dia melihat apa yang mereka lakukan dengan talenta yang diberikannya. Boleh jadi saudara punya talenta bernyanyi, berkhotbah, memasak, dan banyak hal lainnya. Ketika itu saudara berikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengubahnya di karunia rohani. Itulah how to develop our spiritual gift. Paulus nyatakan hal yang serupa dalam 2 Korintus 8 ayat 12, dikatakan apa? Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi based on what you have. Apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Demikian juga bagi Allah. Bukan yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. Luar biasa. Dan dikatakan bahwa Allah memuji 2 hamba pertama karena mereka setia dalam penggunaan talenta mereka. Dan talenta mereka meningkat karena digunakan, sedangkan hamba yang jahat tidak menggunakannya. Ellen G. White dalam seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 427. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, ajaran Alkitab yang benar tentang karunia rohani adalah membawa kesatuan bagi gereja. Saat kita mengasingkan diri kita untuk Allah, maka kita dapat melayani dan bersaksi dengan tidak terbatas. Karunia beragam adalah kekuatan, dan Allah senang menggunakan orang dari berbagai latar belakang.
Allah pemberi semua karunia yang baik. Hal itu diberikan karena kita memiliki tugas khusus dalam bersaksi dan memberikan Injil kepada orang lain. Tujuan karunia rohani untuk memelihara dan memperkuat gerejanya untuk menyelesaikan pelayanannya. Bahkan dikatakan apa? Kita menerima karunia roh ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah Dia berikan. Last but not least, karunia yang diberikan Allah kepada kita akan berkembang dan bertumbuh bila mana kita menggunakannya dan menemukan kepuasan dalam pelayanannya. Tuhan berkati kita sama-sama duduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena berjalan sekolah sahabat yang indah. Berkati hamba-Mu, para pemirsa di rumah atau dimanapun mereka berada, dan jadikan mereka menggunakan karunia rohani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar doa kami, ampunkan dosa kesalahan kami, kalau kami berdoa. Amin.